Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ketiga bulan Syawal 1442 Hijriah ini masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Barangkali di antara kita masih bertanya-tanya mengapa dikatakan Idul Fitri ataupun juga Syawal dan sebagainya. Pemirsa, setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan lamanya, tentu saja banyak tempaan bagi kita yang tidak lain tujuan kita adalah semata-mata karena iman dan wahtisab, karena iman pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya harapan pada titik klimaksnya adalah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang meningkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lamanya kita dilatih, digembleng masuk dalam kawah condro di muka dengan menahan hawa nafsu dan sebagainya, tentunya diharapkan kita bisa mengimplementasikannya tempaan-tempaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari di 11 bulan yang lain. Maka setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita membayar zakat dan kita bersilaturahim saling memaafkan, maka insya Allah kita akan kembali ke fitrah kita menjadi suci. Dan itulah maka disebut dengan Idul Fitri, kembali fitrah. Mengapa dikatakan kembali? Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di setiap kita dilahirkan itu dalam keadaan fitrah ataupun suci. Sehingga dengan beribadah puasa, kemudian membayar zakat, saling memaafkan antar sesama, kita kembali fitrah. Kemudian masuk kita ke bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan, meningkat. Sesudah kita melaksanakan ibadah puasa digembleng dalam kawah condro di muka tersebut, tentunya dan mestinya kita menjadi meningkat ibadah kita, meningkat ketakwaan kita, meningkat keyakinan kita, meningkat kebaikan kita kepada sesama, meningkat toleransi kita, meningkat yang baik semuanya ataupun yang dikatakan dengan barokah. Nah, barokah adalah ziyadatul khair, meningkat kebaikannya. Maka kita mengadakan syawalan hendaknya mengingatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang meningkat kebaikannya. Kemudian di bulan Syawal ini banyak hal yang bisa kita gunakan untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang pahalanya sama halnya kita melaksanakan ibadah puasa selama setahun. Di bulan Syawal kita juga bisa tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang ada, sedekah yang ada, ataupun yang lain sesuai dengan kemampuan kita. Dengan demikian maka insya Allah Syawal kita akan benar-benar membawa kita menjadi kembali ke fitrah kita. Dan satu hal lagi, takaran apakah pahala kita puasa, ibadah kita Ramadan itu diterima atau tidak, dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan, digambarkan bahwa puasa itu ibarat air. Ketika air disiramkan ke dalam tumbuhan,
maka akan bisa kita lihat reaksinya, apakah tumbuhan nanti daunnya tetap hijau rano, tetap subur, hidup dan sebagainya, ataukah tidak. Kalau air tersebut mampu diserap oleh tumbuhan tadi, kemudian daunnya tetap segar, hijau rano, bahkan bisa menghasilkan buah, artinya itu berhasil air yang kita siramkan. Tapi sebaliknya, bila air yang kita siramkan ternyata justru daunnya layu, jangankan bisa berbunga ataupun berbuah, bahkan menjadi mati, maka itu artinya siraman kita tidak berhasil. Dengan demikian, kalau setelah puasa Ramadan ibadah kita menjadi meningkat, menjadi lebih baik, pribadi kita menjadi pribadi yang lebih santun, lebih bersahabat, lebih banyak saudara, artinya insya Allah berarti ibadah kita termasuk ibadah yang diterima. Tapi sebaliknya, kalau di bulan Syawal ini justru ibadah kita melemah, kemudian kepedulian kita menjadi menurun, kekeluargaan kita menjadi renggang, dan lain sebagainya yang tentunya ke arah yang negatif, itu berarti ibadah Ramadan kita tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita saling berdoa, semoga benar-benar di Idul Fitri ini kita kembali bersih, kita kembali ke fitrah kita, dan benar-benar Syawal meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.